Kalau kita ngelihat habaib yang gak cocok dalam pandangan mata kita, tetap kita harus mencintai mereka. Karena mau gimana pun tetap darahnya darah Rasulullah SAW. Adapun untuk dijadikan panutan, untuk kita ikuti, nah itu kita boleh milih-milih. Kalau kita emang cocoknya sama habaib yang tegas, ya, yang keras, tegas gitu, nah itu ente boleh ikutin. Kalau emang ente cocok yang itu, tapi jangan ente remehin habaib-habaib yang dakwahnya lembut, yang orangnya lembut, jangan diremehin. Begitupun kalau misalkan antum cocok dengan habaib-habaib yang dakwahnya lembut, santun, terus orangnya kasih sayang dan sebagainya, ente ikutin kalau emang ente cocoknya itu. Tapi jangan sekali-sekali ente yang remehin habaib-habaib yang dakwahnya secara tegas dan keras, karena dua-duanya adalah zuriyah Rasul SAW gitu. Kemudian kita nggak boleh yang namanya berprasangka buruk kepada habaib, ya, siapapun mereka. Terus banyak viral sekarang, habaib diremehkan. Ada itu kemarin kita lihat videonya sampai ditendang, ya Allah. Kalau seorang habaib melakukan kesalahan, kita boleh ngasih tahu, boleh. Malah Rasulullah marah kalau misalnya ada habaib keturunan Rasul SAW yang sedang melakukan kesalahan atau dosa dan sebagainya, terus kita cuek aja, itu Rasul malah marah. Kalau kita diam aja, itu Rasul malah marah. Tapi kita harus ngasih tahunya dengan cara ihsan, dengan cara yang ihsan, yang lemah lembut. Tapi kalau saya pribadi, ketika melihat habaib yang nggak pas, saya punya dulu, kita pernah mondok bareng dengan habaib yang seumuran dengan saya. Dulu kita masih muda-muda, masih kecil. Saya seumuran tuh sama habaibnya, muda-muda juga. Ada kesalahan, tapi saya nggak mau langsung nasihatin dia. Kita cari orang yang lebih berhak nasihatin dia, yaitu seorang habaib juga. Gitu. Kita cari orang habaib juga yang lebih berhak untuk menasihati dirinya. Gitu. Jangan sampai, kenapa? Khawatir nanti ada kebencian di hati dia terhadap kita, urusannya sama Rasulullah. Atau khawatir kita ladenin terus, jadi kita yang benci sama tuh habaib, urusannya juga sama Rasulullah. Nggak bagus. Untuk hati kita ini nggak bagus. Ya. Jadi kita harus menasihati dengan ihsan. Kalau nggak bisa, kira-kira cari orang yang bisa menasihatinya, yang lebih pantas untuk menasihatinya, itu juga seorang habaib. Gitu. Ya. Kemudian kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah, kita kan harus cintai zuriyah itu. Biasanya nanti akan dibuktikan, benar gak ente itu cinta sama Rasulullah. Dikasih zuriyah yang agak nyeleneh, dikasih zuriyah yang bikin hati kita jadi emosi, dideketin zuriyah yang bikin hati kita jadi pengen marah. Nah, kalau misalkan ente kalah di situ, berarti gagal. Tapi kita harus kuat, tetap mencintai zuriyah Rasul SAW, walaupun itu kayak gimana pun kelakuannya. Kalau misalnya dia salah, tetap salah, tapi harus menasihatinya dengan cara ihsan. Kalau nggak bisa, cari orang yang lebih berhak untuk menasihatinya, itu penting, gitu ya, agar tidak ada kebencian kepada kita atau kita benci kepada dia. Gitu, karena kita awal, ya. Dan kita sekali lagi tidak boleh milih-milih habaib untuk dicintai, ya. Mau Habib Rizik, orangnya tegas nih, tetap kita harus cintai karena itu zuriyah Rasul SAW. Habib Bahar orangnya keras tegas, tetap kita harus cintai karena dia adalah zuriyah Rasul SAW. Ya, tetap kita harus cintai. Tapi saya nggak bisa ngikutin, ya udah nggak apa-apa. Yang jelas nanti nggak boleh benci, nggak boleh caci, ya. Tetap harus ente cintai, walaupun ente nggak ngikutin. Ya, ente mungkin ngikutinnya Habib Munzir, Habib Umar bin Hafiz, Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri atau sebagainya, ikutin. Walaupun ente nggak ngikutin daripada Habib Bahar atau Habib Rizik, tapi ente nggak boleh sekali-sekali membenci, mencaci, apalagi mengumbar menyebarkan hal-hal yang buruk atau memfitnah dan sebagainya, membuat orang benci kepada Habib Rizik dan kepada Habib Bahar. Itu nggak boleh, karena semuanya adalah habaib. Mau gimana pun tetap dia adalah zuriyah Rasul SAW. Ya, kita ingat banget ucapan daripada kalam indah, ya, daripada Syekh Mbah Mun Zubair mengatakan, Habib itu bagaikan mushaf Quran. Walaupun dia kotor Quran tersebut, walaupun robek Quran tersebut, tetap dia mulia. Tetap Quran tetap mulia.
beda sama kita. Ya, kita kotor, hina itu tetap hina. Tapi habaib, walaupun kotor, walaupun jelek, walaupun rusak kayak gimana, tetap mulia. Kenapa? Darahnya itu loh, di dalam tubuhnya itu ada darah Rasulullah SAW. Itu yang menyebabkan dia menjadi mulia. Jadi paham ya, ingat, setiap kita ingin membenci zuriat Rasulullah SAW, ingin mencaci atau kayak gimana, ada keinginan tersebut, memfitnah dan sebagainya, lihat di dalam diri habaib tersebut ada darah siapa yang sedang mengalir. Kalau emang itu darah kekasihmu, maka jangan sekali-kali engkau membenci daripada juga Rasulullah SAW yang modelnya seperti apapun. Allah akan